Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Hawarizmi. Di video kali ini kita mau bikin bolu tape pakai metode all-in-one. Jadinya gampang, praktis, dan cepet banget, tapi hasilnya super lembut dan moist. Sekarang kita akan langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama kita akan bikin adonan bolu tape. Siapkan wadah atau bowl yang bersih dan kering. Masukkan sebanyak 100 gram tepung terigu protein rendah. Tambahkan dengan 120 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 10 gram tepung maizena, 9 gram SP, 3 butir kuning telur, dan 3 butir telur utuh. Mixer dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 7-8 menit atau sampai adonannya mengembang, kental, dan juga berjejak. Setelah 1 menitan di mixer, kita hentikan dulu untuk pemixerannya. Rapikan bagian samping-samping wadah supaya bisa terjangkau oleh mixer. Kita lanjutkan mixer masih dengan kecepatan tinggi sampai teksturnya menjadi halus, kental, dan juga berjejak. Bisa diperhatikan adonannya sudah mulai mengembang, kental, halus, dan juga berjejak. Kalau tekstur adonannya udah benar, tambahkan 150 gram tape singkong yang sudah dilumatkan. Di sini Umi pakai tape singkong madu yang udah Umi lumatkan dengan menggunakan sendok sampai benar-benar halus. Usahakan gunakan tape singkong yang manis dan berkualitas supaya nanti hasil bolunya juga jadi lebih enak. Kalau misalnya tapenya kurang manis, bisa ditambah dengan 2 sendok makan kental manis, kemudian dilumatkan bersama-sama dengan menggunakan sendok. Mixer tape dengan kecepatan rendah selama kurang lebih 30 detik atau sampai tercampur rata aja. Jadi pemixerannya nggak perlu terlalu lama ya teman-teman, sebentar aja. Kalau udah tercampur, kita hentikan pemixeran, kemudian tambahkan dengan 80 gram keju cheddar parut. Lanjut kita mixer kembali, masih pakai kecepatan rendah dan ini di mixer sebentar aja, kira-kira 20 detik. Ini prosesnya cepet banget dan teman-teman bisa perhatikan konsistensi adonannya masih cukup kental dan juga berjejak. Selanjutnya tambahkan 120 gram butter yang sudah kita lelehkan dengan cara ditim atau teman-teman bisa juga diganti pakai margarin. Di sini kondisi butternya udah dalam keadaan hangat-hangat kuku, langsung aja kita masukkan ke dalam adonan secara bertahap. Butter kita tambahkan dengan 3 tahap. Kalau tahap yang pertama udah kita aduk balik sampai tercampur rata, tambahkan di tahap yang kedua. Aduk balik kembali dengan spatula sampai butter yang kedua ini tercampur rata. Dan kalau udah tercampur rata, tambahkan sisa butter yang terakhir. Aduk balik kembali dengan spatula sampai benar-benar tercampur rata. Di pengadukan yang terakhir ini wajib banget kita pastikan butternya sampai benar-benar tercampur rata supaya nanti hasil bolu tapenya nggak bantet. Pastikan juga di bagian dasar wadah sudah tidak ada butter yang mengendap. Nah, kalau butternya udah benar-benar tercampur rata, tuang adonan bolu tape ke dalam loyang. Di sini Umi pakai loyang persegi ukuran 20 x 20 x 4 cm. Loyang tidak dioles pakai apapun, jadi hanya dialasi aja pakai baking paper. Hentakkan loyang beberapa kali supaya rongga udaranya bisa keluar, jadi nanti hasil pori-porinya lebih kecil-kecil dan halus. Kemudian kita ratakan dengan tusuk sate supaya pori-porinya lebih rapi. Tambahkan topping, di sini Umi pakai parutan keju cheddar parut dan toppingnya kita tambahkan ke seluruh permukaan dari adonan bolu tape. Adonan bolu tapenya udah jadi, siap untuk kita oven. Sebelum adonan dimasukkan ke dalam oven, pastikan ovennya sudah dipanaskan dulu selama kurang lebih 5-10 menit. Lanjut kita oven di suhu 160 derajat Celcius selama kurang lebih 40-50 menit atau sampai matang. Selain menggunakan loyang persegi ukuran 20 dengan tinggi 4 cm, teman-teman juga bisa menggunakan loyang tulban dengan ukuran 22-24. Setelah kurang lebih 40 menit di oven, adonan sudah mulai mengembang dan bagian permukaannya sudah berwarna kecoklatan. Nah, ini total sekitar 50 menit di oven. Ini udah matang ya teman-teman. Pas ovennya dibuka, ini aromanya langsung wangi banget.
Perpaduan aroma tape dan keju memang klop dan cocok. Pas keluar dari oven langsung kita hentakkan supaya nanti lebih mudah dikeluarkan dari loyang. Kemudian dalam keadaan masih panas-panas langsung aja kita keluarkan bolunya dari loyang. Beri alas kayu di atasnya, kemudian balik. Angkat loyang secara perlahan-lahan sambil dihentak-hentakkan. Nah, ini bisa kelihatan banget bolunya ini mengembang dengan sempurna dan sama sekali nggak bantet. Ambil baking papernya, dan ini bisa teman-teman perhatikan sendiri teksturnya sangat lembut. Letakkan alas kayu kembali di atasnya, kemudian kita balik jadi permukaan yang ada taburan kejunya berada di atas. Nah, ini dia bolu tape keju dengan metode all-in-one. Cara bikinnya super gampang, praktis, tapi hasilnya sangat memuaskan. Kita biarkan dulu kira-kira 1 jam atau sampai bolunya dingin, baru siap untuk kita potong-potong. Karena permukaan bolu ada topping kejunya, jadi ini proses pemotongannya jadinya kurang rapi ya teman-teman. Kalau pengen lebih rapi, sebenarnya pemotongannya itu dalam posisi kejunya berada di bawah. Kalau kita letakkan di atas gini, saat kita potong, kejunya itu akan ikut turun karena ini bolunya tuh super lembut banget. Kita potong-potong sesuai selera. Di sini Umi potong kubus seperti ini. Kelihatan ya, bolunya ini lembut, pori-porinya kecil-kecil dan halus banget. Sekarang kita coba, bismillah. Teksturnya lembut, moist banget. Rasa tapenya berasa, manisnya pas. Ada sedikit rasa gurih dari parutan keju dan topping keju di atasnya itu renyah dan crunchy banget. Perpaduan keju dan juga tape dijadikan bolu seperti ini rasanya cocok, pas, dan match banget ya teman-teman. Wajib banget teman-teman cobain di rumah karena bikinnya ini super cepet dan gampang karena kita pakai metode all-in-one. Usahakan gunakan tape yang berkualitas dengan rasa manis yang dominan daripada rasa asamnya. Resep ini sangat-sangat aku rekomendasiin ya buat teman-teman karena jujur aku juga suka banget sama hasilnya yang lembut dan juga moist. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya, wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.